Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya baik-baik saja di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan melakukan kuliah dengan jarak jauh secara offline ini ya, bukan online, karena saya lebih memilih saya rekam kemudian saya kirim sehingga jenengan bisa lebih enak mendengarkan kapan saja dan di mana saja. Kita akan memasuki materi yang pertama di mata kuliah tasawuf ini adalah mengenal tentang apa itu sebenarnya ilmu tasawuf atau pengertian dan definisi. Biasa di dalam ilmu pengetahuan kita akan mengenal sebuah ilmu itu melalui dua pengertian atau dua sisi. Yang pertama adalah dua tinjauan. Yang pertama adalah tinjauan secara etimologis atau secara bahasa. Dalam kajian tasawuf, kata tasawuf itu secara bahasa ada banyak pendapat. Ada yang mengatakan bahwa kata tasawuf ini berasal dari bahasa Arab, yaitu sofa atau sofa, yang artinya adalah bersih. Kemudian ada juga yang bilang bahwa tasawuf bukan berasal dari bahasa sofa, tetapi berasal dari kata-kata suf, yang artinya adalah bulu domba atau wool ya. Ada juga yang mengatakan pendapat lain itu yang mengatakan bahwa tasawuf itu berasal dari kata-kata sof. Jadi barisan di dalam sholat itu sof. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa tasawuf itu sebenarnya bukan berasal dari bahasa Arab itu semua, melainkan tasawuf itu berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata-kata Sophia. Artinya adalah kebijaksanaan, atau dalam bahasa Arab adalah hikmah. Sehingga kata tasawuf itu sebagian pendapat mengatakan dia sebenarnya bukan berasal dari bahasa Arab, tapi dia adalah lafal yang mu'arrab, yang diarabkan dari asal kata Sophia tadi, atau menjadi tasawuf. Nah, ada pula yang ya itu dari sisi pendapat yang berhubungan dengan bahasa. Nah, yang mengatakan bahwa tasawuf ini asalnya adalah dari bahasa Yunani, yaitu Sofia, itu termasuk adalah Imam Zaidan atau Imam Jurji Zaidan ya, dalam kitabnya Adabul Lughah Al-Arabiyah. Itu adalah dari sisi bahasa. Ada pula kalau Imam Al-Kalabadi dan Imam As-Suhrawardi serta Imam Al-Qushairi memilih bahwa bahasa tasawuf itu lebih dekat berasal dari kata-kata suf. Kenapa demikian? Karena tasawuf itu asalnya adalah atau berasal dari bahasa suf atau bermakna bulu domba ini. Kenapa kok dikatakan berasal dari bulu domba? Karena dulu itu praktek para sufi atau apa yang dilakukan oleh para sufi ketika zaman dulu itu, mereka banyak yang menggunakan baju yang berasal dari bulu domba, sehingga mereka dijuluki sebagai seorang sufi karena menggunakan baju dari berbahan bulu domba. Itu pendapatnya Al-Qushairi. Atau juga alasan ini dia menggunakan baju dari berbahan bulu domba itu kenapa? Karena para sufi ini, ahli tasawuf itu ingin menunjukkan kehinaan atau kerendah hatian di depan Allah, sehingga dia menggunakan baju itu berbahan bulu domba. Karena dulu baju yang berbahan bulu domba itu menunjukkan baju yang murah. Kalau sekarang justru sebaliknya ya, baju kok berbahan wool itu baju yang sangat mahal sekali ya. Jadi ini memang beda konteksnya. Lalu secara terminologis atau secara istilah, tasawuf itu ada juga banyak pendapat. Ada pendapat Imam Al-Junaid Al-Baghdadi yang mengatakan tasawuf itu hakikatnya adalah ayyakuna ma'allahi bila alaqatin. Jadi kebersamaan kita kepada Allah ini tanpa ada alaqah, tanpa ada penghubung. Jadi kita langsung berhubungan dengan Allah melalui hati ini,
Kalau kamu sudah bisa berhubungan dengan Allah secara langsung, berarti itulah sebenarnya hakikatnya seorang sufi. Maka tasawuf menurut Imam Al-Baghdadi, Imam Junaid Al-Baghdadi itu adalah ayyakuna ma'allahi bila alaqatin. Sementara itu menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin mengatakan bahwa hakikat tasawuf itu adalah at-tasawwufu huwa al-khuluqu. Tasawuf itu hakikatnya adalah akhlak. Atau Al-Qattani membahasakannya begini. At-tasawwufu khuluqun. Faman zada 'alaika fil khuluqi zada 'alaika fis sofai. Tasawuf itu hakikatnya adalah akhlak. Maka barang siapa yang menambahkan akhlaknya padamu, maka ia menambahkan kesucian padamu. Artinya, kalau kamu itu semakin dirimu ini akhlaknya dibangun menjadi lebih baik, maka kita ini sebenarnya menapaki jalan tasawuf. Itu dalam pendapatnya Al-Qattani. Jadi intinya tasawuf itu adalah pada akhlak. Maka kemarin seperti saya sampaikan, tasawuf itu ada yang disebut dengan tasawuf akhlaki karena berfokus pada memperbaiki akhlak diri kita. Nah, Imam Zakaria Al-Ansari punya definisi yang lebih ilmiah. Dia mengatakan bahwa tasawuf itu adalah ilmu yang menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan tata cara membersihkan jiwa dalam rangka pembinaan kesejahteraan lahir maupun batin untuk pencapaian kebahagiaan yang sifatnya abadi. Ini menurut Imam Zakaria Al-Ansari. Ya, ini mungkin karena Imam Zakaria Al-Ansari itu imam yang termasuk belakangan, maka definisinya lebih ilmiah ya, sudah mengenal keilmuan yang lebih ilmiah. Nah, secara umum ciri-ciri tasawuf itu ada 5. Yang pertama adalah tadi akhlak. Jadi kalau orang berakhlaknya baik, sebenarnya dia ini adalah seorang yang sedang menapaki jalan ketasawufan. Yang kedua ada yang namanya fana. Fana itu adalah kerusakan. Maksudnya bagaimana? Kerusakan di sini adalah kerusakan insaniyah, kerusakan jiwa kemanusiaan, atau bukan jiwa ya, tapi nafsu kemanusiaan dari diri seorang manusia ketika dia sudah mencapai pada derajat ma'rifat. Nah, maka kemudian ada yang namanya ma'rifat. Jadi yang ciri yang ketiga adalah ma'rifat, mengetahui adanya Allah. Dengan apa? Tentu saja dengan hati. Kita nggak bisa ma'rifat Allah itu menggunakan mata kepala. Kita tidak bisa menggunakan ain atau mata kepala, melainkan kita harus menggunakan basiroh atau mata hati. Kemudian yang keempat cirinya adalah ada perasaan ridho. Jadi ada ridho. Ridho itu perasaan menerima, ada perasaan senang, menjalani kehidupan ini, menjalani takdir, baik itu takdir yang sifatnya baik maupun tidak baik, itu dijalani dengan penuh keridhaan. Orang yang sudah mencapai derajat itu memang itu adalah seorang sufi. Kalau kita sebagai manusia biasa ya susah untuk memiliki perasaan ridho itu. Kalau dalam keadaan yang takdirnya baik kita ridho, tapi dalam keadaan takdir yang kurang baik biasanya ada perasaan menyalahkan Tuhan, merasa Tuhan tidak adil kepada kita, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kelima terakhir adalah adanya simbol ungkapan kebahagiaan. Nah, ini simbol ungkapan kebahagiaan ketika seseorang mencapai derajat tasawuf itu berbeda-beda. Ada yang diungkapkan dalam bentuk ungkapan-ungkapan yang sering disebut sebagai syatohat, ada kemudian melalui teoritisasi, kemudian penjelasan yang lebih teoritis, jadi berbeda-beda. Tapi mereka punya simbol yang untuk mengungkapkan kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Allah. Kemudian apakah sebenarnya tasawuf itu
ada nggak sih dasarnya di dalam Islam ini? Karena tasawuf itu kan munculnya bukan dari awal adanya Islam istilah tasawuf itu, tetapi dia baru dikenal pada abad kedua Hijriyah. Nah, sebenarnya ada nggak dasarnya? Nah, ini para para pemikir ilmuwan mengatakan para ahli mutasawuf, para ahli-ahli ilmu tasawuf itu mengatakan ada, meskipun tasawuf secara keilmuan baru muncul pada abad kedua Hijriyah, tetapi tasawuf ini sebenarnya memiliki dasar yang kuat di dalam Al-Quran. Misalnya ada ayat di dalam surat Al-Baqarah. Sebelumnya mohon maaf untuk teman-teman yang membaca materi saya di dalam PPT itu, untuk tulisan-tulisan Arab yang menggunakan huruf dzal itu tertulis dal. Ini persoalan yang sangat teknis karena kebetulan laptop saya itu huruf dalnya sudah rusak. Jadi terpaksa ditulis dengan dal. Nanti tolong dibenarkan ya. Yang pertama adalah ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ketika hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka jawablah fa inni qarib. Saya itu sangat dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya akan mengijabai undangan dari orang-orang yang mengundangku. Artinya orang yang meminta kepada Allah maka akan diberikan atau diijabai. Kemudian ada juga ayat yang lain di dalam surah Qaf ayat 16 bila Allah bilang walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu min hablil warid. Nah niki di dalam surat Qaf Allah mengatakan bahwa Allah telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang ada di dalam dirinya, apa yang bergejolak di dalam batinnya. Wa nahnu aqrabu min hablil warid, dan Allah bilang saya ini lebih dekat kepadamu dari urat nadimu. Jadi Allah itu sangat dekat sekali dengan kita. Kemudian dari sisi hadis ada juga hadis yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui dirinya maka dia bisa mengetahui Tuhannya. Maka kita tidak perlu mencari tahu Tuhan melalui tempat yang lain, tapi cobalah ketahui diri kita sendiri. Kita berintrospeksi. Kalau kita semakin bisa berintrospeksi, maka kita bisa mengenali Tuhan kita dengan baik. Kemudian ada juga hadis qudsi ini yang berbunyi man adali waliyan faqad adzantuhu. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alaihi wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adzani la u'idhannahu. Al-hadis ya. Ini di dalam hadis ada ketika Allah itu sudah menjadi orang yang dicintai oleh seorang hamba, maka kuntu sam'ahu, maka saya Allah itu menjadi telinganya. Artinya apa yang dia dengar itu sebenarnya adalah Allah yang mendengar. Apa yang dia gunakan untuk melihat sebenarnya itu adalah yang Allah lihat, dan seterusnya. Ini menunjukkan kedekatan seorang hamba ketika dia itu sudah betul-betul menjadi kekasihnya Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang hamba ternyata bisa mendekati Allah melalui jalan-jalan ketasawufan sebagaimana yang tersirat di dalam hadis dan Quran di atas. Nah, kemudian munculnya tasawuf dalam tradisi Islam ini juga dipengaruhi oleh kebudayaan dan juga agama yang lain. Jadi bukan muncul secara orisinil dari Islam sendiri, tapi disinyalir itu ada pengaruh dari agama bahkan budaya yang lain. Yang pertama ada misalnya agama yang ditunjuk atau sebagai disinyalir mempengaruhi munculnya tasawuf adalah agama Nasrani atau Kristen ya.
Kemudian ada juga agama Hindu. Sementara yang budaya itu ada budaya Yunani. Nah, misalnya budaya apa yang sama antara tasawuf dengan kebudayaan atau ajaran agama di dalam agama Nasrani? Misalnya ada ajaran uzlah. Uzlah itu mengasingkan diri dari keramaian. Itu ternyata di dalam tradisi agama Kristen katanya ada. Nah, ini yang kemudian dianggap ada kesamaan. Seperti sebelum ada Islam itu orang sudah banyak orang-orang ahlul kitab itu yang melakukan tahannus. Maka Nabi itu dulu sebelum mendapatkan wahyu tentang keislaman itu tradisi pada zaman jahiliyah sudah banyak orang yang melakukan tahannus atau menguzlah mengasingkan diri untuk merenungi kehidupan seperti itu sudah ada. Kemudian di dalam ajaran Hindu itu ada kesamaan dengan tasawuf, yaitu tentang ajaran fana. Fana yang dalam tasawuf itu adalah tadi menghilangkan atau menghancurkan nafsu kemanusiaan, itu di dalam ajaran Hindu juga ada. Katanya disebut itu adalah nirwana, ya, ajaran nirwana di dalam agama Hindu. Kemudian ada juga yang atau persinggungan antara tasawuf dengan agama Yunani, itu budaya Yunani maksud saya, itu adalah budaya atau ajaran tentang ini kebijaksanaan, ya. Tadi di awal kan dikatakan bahwa tasawuf itu berasal dari ajaran kebijaksanaan atau disebut dengan istilahnya Yunani itu Sophia itu. Maka orang yang bijaksana di dalam Yunani itu disebut seorang Sofi, ya, Sophia. Nah, adalah orang yang bijaksana. Di dalam bahasa Arab atau dalam tasawuf dikenal menjadi seorang sufi. Ya, ini kan ada kesamaan istilah yang itu di sana. Oh, berarti seorang sufi itu adalah orang yang sangat bijaksana. Orang bijaksana itu orang yang bisa mengendalikan diri, menjaga hatinya. Nah, ini model profil seperti itu ada kesamaan dengan budaya yang dari Yunani. Nah, tiba-tiba karena di Islam itu munculnya belakangan, maka itu dianggap sebagai persinggungan, ya, antara tasawuf dengan budaya atau agama-agama yang lain. Begitu. Itu mungkin, terima kasih teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan maupun komentar bisa disampaikan melalui grup di Classroom. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.